لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Membaca salawat kepada siapa? Yusalluna 'alan nabi. Mereka membaca salawat kepada baginda agung, kepada nabi agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian, membaca solawatlah kalian kepada siapa? Alaihi, kembali kepada an-nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, membacalah solawat kalian semua kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa yang kalimat yang dipilih oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimuna, tetapi yang dipilih adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya adalah siapa yang mau membaca solawat kepada Allah, insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah? Karena ada orang yang memerintahkan kepada kita. Kenapa kita setiap selesai salat kita wirid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada orang yang memerintahkan kepada kita. Kenapa kita selalu berbuat baik kepada istri kita? Karena ada orang yang memerintahkan agar kita berbuat baik kepada istri kita. Kenapa kita selalu berbuat baik, sayang dan mencintai anak-anak kita? Karena ada orang yang memerintahkan dan menyuruh kita untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Kenapa kita selalu berbuat baik kepada sahabat, kepada teman dan kawan-kawan kita di kantor, di masyarakat, dan dimanapun kita berada? Karena ada orang yang memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kalau ditelusuri dari Al-Quran, kalau ditelusuri dari hadis baginda Rasulullah SAW, maka orang yang memerintahkan kita berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat, kepada sanak saudara, ternyata di dalamnya ada perintah dari manusia yang agung, yang baru saja peringatan kelahirannya kita peringati bersama, yaitu yang memerintahkan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kemudian dengan kita membaca sholawat kepada Rasulullah kemudian kita merasa rugi? Apakah dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kemudian menjadi orang yang semakin jauh kepada Allah dan kepada Rasulullah? Tidak. Orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah disebutkan oleh beliau di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hukmul Muhammadiyah, di dalam hadis 1580 Rasulullah menyebutkan aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah, orang yang paling utama bagiku nanti di hari kiamat adalah, satu catat, adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah di antara mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ada salah seorang ulama di Kabupaten Jember ini yang menulis satu kitab yang judulnya Sa'adatud Darain, kunci kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang di dalamnya setelah saya baca dan pelajari isi kitab Sa'adatud Darain itu adalah ternyata bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dan hadis yang berikutnya aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan.
Tidakkah cukup bagi kita sebagai dalil? Tidakkah cukup bagi kita sebagai alasan? Tidak cukupkah bagi kita sebagai dasar untuk kita cinta dan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?